Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita dalam perkuliahan teori bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi ini, sebelumnya kita sebenarnya ada materi tentang induksi matematika. Nah, tapi karena materi induksi matematika itu sudah pernah Ibu bagikan, Ibu harap kalian sudah memahaminya, karena ada 3 tipe di situ. Jadi kita langsung saja masuk ke keterbagian ya, supaya materi kita memadai. Nah, baik. Keterbagian. Nah, mungkin kalian biasa nggak kalau ditanya, 10 bisa dibagi 5? Bisa jawabnya, kayak gitu kan? 10 bisa dibagi 3? Nah, kalau ditanya kayak gitu, biasanya jawabnya apa? 10 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Nah, ada yang jawab nggak bisa, ya kan? Ada yang jawab bisa. Sebenarnya itu yang mana yang benar, ya. Nah, jadi dalam konsep teori bilangan ini, disinilah kita bahas tentang ada nanti keterbagian, ada nanti pembagian, ya. Kalau ditanya bisa, semua bilangan itu bisa dibagi, ya. Mau pecahan, mau bilangan bulat, mau desimal, rasional, irasional. Kalau ditanya bisa dibagi dengan sekian, jawabannya bisa, ya. Tapi lain halnya kalau ditanya apakah 10 habis dibagi 5? Nah, kalau dalam definisi habis itu artinya sisanya tidak ada atau sisanya 0, ya. Kalau ditanya 10 habis dibagi 5, tentu jawabannya habis, ya, bukan bisa, tidak bisa. Kalau ditanya apakah 10 habis dibagi 3, baru jawabannya tidak habis. Kenapa tidak habis? Karena ada sisa di situ. Ya, oke. Paham ya? Kalau ditanya bisa, tentu bisa. Tapi kalau ditanya apakah habis dibagi, nah itu baru masuk ke dalam konsep keterbagian kita. Nah, mari kita lihat definisinya ya. Definisi keterbagian. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Bila 8 habis dibagi 2, mengapa? Bilangan 10 habis dibagi 3, mengapa? Bilangan 10 habis dibagi 5, mengapa? Ya. Yang nomor 1, 8 habis bagi 2. Habis ya, 8 habis bagi 2. Jawabannya berapa? 4. 10 habis dibagi 3. Tidak habis. Habisnya dibagi dengan 9. 3 hasilnya, tapi ada sisa 1. Ya. Terus 10 habis dibagi 5. Habis karena 10 bagi 5 sisanya 0 atau tidak ada sisa. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Jika ada bilangan bulat B habis dibagi A, maka definisinya seperti ini. Ya, inilah yang disebut dengan keterbagian. Ya, nanti ada pembagian, beda. Kalau keterbagian ini, sebuah bilangan bulat B dapat dibagi sebuah bilangan bulat A jika ada X sedemikian hingga B sama dengan AX dan dapat ditulis A di garis B, ya. A habis membagi B, atau dapat dikatakan B kelipatan dari A juga A pembagi dari B. Oke, kita berhenti di sini ya. Jangan kemana-mana dulu. Nah, ini perlu pemahaman lebih dalam. Sebuah bilangan bulat, ya kan, B, itu dapat dibagi dengan A jika ada X, ya. Dan dapat ditulis A habis dibagi B. Nah, X itu siapa? X itu adalah hasil baginya. Makanya B atau dapat dikatakan B itu kelipatan dari A. Ya. Ingat, kalau kelipatan apa? 2, 4, 6, 3, 6, 9, 15, 12 ya. Itu kelipatan. Nah, kalau ada perkalian seperti ini yang hasilnya X, tentu artinya X adalah suatu pengali dari si pembagi. Ya, kita lihat contohnya untuk yang 10 dibagi 5. Tulis di sini sebentar. 10 ya, dibagi 5 hasilnya 2. Ya kan? Betul nggak? Betul ya, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ini artinya apa?
Artinya adalah 10 itu sama dengan 5 dikali 2. Betul ya? Nah, seperti itulah tadi yang jika definisinya B-nya B kecil, B dibagi, B-nya B kecil ya, B dibagi A itu B habis ya, habis dibagi A itu ditulis A garis B tadi kan. Garis apa ya, L aja tak buat ya. Ya sebenarnya ada equationnya, insert. Tadi tak tulis, kalau di Word dia ada equationnya. Ini ambil equation. Nanti kita cari lambang yang untuk habis dibagi. Kita buat di sini. Kita lihat dulu sini ya, ada nggak habis dibagi? Habis dibagi itu dia garis ya. Basicnya ya. Oke, kalau nggak ada dia ambil di sini. Garis. Ada juga simbol. Ada juga operator. Harusnya dari operator nih. Arrow. Panah. Relation. Nah, ini dia, ini tidak habis dibagi. Harusnya ada yang habis dibagi, garis saja dia. Ada ya. Script. Geometri. Ini harusnya, tapi tanpa garis ini, lurus saja. Basic ya. Nah, kita anggaplah ini ya. Oke, ini A habis membagi B ya. Ini tadi ya kalimatnya ya. A habis membagi B itu kalau kondisinya seperti ini. B habis membagi A. Jika ini B, B-nya 10, A-nya 5, hasilnya 2. Itu katanya tadi ada X. Ya kan? Ada X itu sedemikian hingga artinya B sama dengan A dikali dengan X. Ya, seperti ini ya. Paham ya? Nah, jadi makanya definisi keterbagian ini, sebuah bilangan bulat dapat dibagi dengan sebuah bilangan A jika ada X sedemikian hingga B sama dengan A dikali X. Ditulis seperti ini. Nah, atau dikatakan B itu kelipatan dari A. Makanya 10 itu kelipatan dari 5 kan. 5, 10. Kalau ada 15 juga dia habis dibagi dengan 5. Kalau ada 20, 20 habis dibagi dengan 5. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya tentukan pembagi dari 12. Apa? Bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 12. Tentukan pembagian dari 16. Bisa 4, bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 16. Jadi seperti KPK ya seakan-akan. Nah, anggaplah kita ini belum belajar KPK, tapi kita tahu bahwa itu adalah kelipatannya. Ya, jadi sebenarnya KPK itu belajarnya paling terakhir. Kita harus belajar dulu teori bilangannya. Nah, teorema keterbagian. Teorema 1, teorema 2. Nah, 2 teorema ya.
Yang pertama ini tadi definisi keterbagian B sama dengan A dikali X. Untuk X juga bilangan bulat. Ingat ya, X-nya bilangan bulat. Karena teori bilangan kita membahas tentang bilangan bulat. Nah, bisa jadi B kali C itu A kali X kali C. Ini bentuknya manipulasi. Kenapa? Ketika di sini tadi nggak ada C, kita tambah C, maka juga di ruas kanan yang tidak ada C juga kita kali dengan C. Ya. Bisa juga B kali C sama dengan A kali P. Ya. Untuk X kali C itu sama dengan P. P itu pengganti dari X kali C. Sebenarnya ini sama juga. Ya. Ya, lebih kurang artinya adalah sifat tertutup. Ya. A habis dibagi B kali C. Ini merupakan sifat tertutup. Ini dia ya. Misalkan A, B, C, bilangan bulat, berlaku jika A habis dibagi B, maka pasti A juga habis dibagi B kali C. Ya, ini karena B itu sudah merupakan kelipatannya. Kalau dikali dengan 3 misalnya, sekalipun dia bukan bilangan genap, juga dia bisa. Contohlah seperti ini ya. 10 itu kan habis tadi dibagi 5. Ya. Nah, 10 habis dibagi 5. Betul kan? Kayak pernyataan di atas kan. Maka kalau 10 dikali 2, kalau dikali 2 katakanlah kali 2 kayak itu kan. Kalau kali 2 pasti bilangan genap. Biasanya masih habis dibagi 5. Karena berapa? 10 kali 2, 20. 20 masih habis dibagi 5. Gak usah kan kali 2. Misalnya 10 dikali dengan 75. 10 dikali dengan 75 juga masih habis dibagi 5. Kenapa? 10 kali 75, 750 masih habis dibagi 5. Itulah makanya ketika P itu adalah X dikali dengan C, itu masih habis dibagi dengan si A tadi. Ya, paham ya? Itu dia teorema pertama. Sedangkan teorema kedua, misalkan A, B, C bilangan bulat berlaku A habis dibagi B, B habis dibagi C, maka A juga pasti habis dibagi dengan C. Nah, kita lihat. A habis dibagi B, itu tadi pernyataan dari keterbagian, ya kan? Maka B itu hasilnya adalah A kali X, ya. Seperti 10 tadi 5 kali 2. B habis dibagi C, si B itu tadi kan kita ambil 10 misalnya. Maka C itu misalnya 10 dikali 2, maka C ini 20. Ya kan? Nanti coba tulis sendiri ya. Nah, maka 20 ini itu sama dengan A dikali Z. Z itu bilangan lain lagi terserah. Z itu adalah X dikali Y. Nah, di sini tadi siapa X-nya? X-nya 2. Di sini C-nya tadi berapa ya? C-nya 20 tadi kan, berarti di sini 10 kali 2 ini 2. Ini 2, berarti 4. Berarti 20 itu masih habis dibagi 20 itu adalah berapa tadi? 5 dikali 4. Ya. Kalau nggak percaya, silahkan tulis. B habis dibagi A. Harusnya B kecilnya. B habis dibagi A. Itu artinya tadi yang kita buat, misalnya 10 sama dengan 5 kali 2 ya kan. Bentar, proses 5 kali 2. Nah, nanti dicoba sendiri ya. Oke ya, coba sendiri. Nah, pasti ini ada 2 teorema dari keterbagian. Ingat, kalau keterbagian itu adalah habis dibagi, ya, bukan bisa dibagi. Kalau bisa, semua bilangan bisa dibagi. Cuma masalahnya habis atau tidak habis. Oke? Bisa apa belum? Nanti dicoba sendiri. Ini ya, 5 kali 2. Berarti di sini tadi B itu sama dengan AX. Nah, sedangkan ketika B habis dibagi C dan seterusnya, misalnya tadi berapa ya, jadi dicoba sendiri ya, nanti akan terbuktilah dari teorema-teoremanya.
Oke, Bu Raca, cukup sekian pertemuan kali ini. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.